Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ketemu lagi ya sama Pak Fahran dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, teman-teman kelas 3, apa kabarnya nih? Nah, semoga sehat selalu ya. Dan baik saja. Alhamdulillah, dan terus semangat belajarnya. Nah, hari ini Pak Fahran akan menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, teman-teman, lanjut ya. Nah, Nabi Syuaib dan penduduk Madian. Nah, teman-teman, Nabi Syuaib ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran dan perintah dari Allah di mana? Di negeri Madian atau kepada penduduk Madian. Penduduk Madian ini ada di mana, Pak Fahran? Penduduk Madian ini ada di negara Arab Saudi ya, teman-teman. Cuman sekarang udah nggak ada. Letaknya ada di negara Arab Saudi, teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, penduduk Madian adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, teman-teman ya. Jadi mereka belum mengenal Allah Subhanahu wa taala atau tidak memahami ajaran-ajaran Allah. Nah, maka dari itu mereka adalah penduduk yang suka berbuat curang, licik, tidak jujur, dan tidak adil. Nah, mereka ini suka banget teman-teman curang atau licik. Mereka juga suka merampok, teman-teman ya. Mereka suka mengambil, merampas harta milik orang lain. Nah, teman-teman tidak boleh dicontoh ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut selanjutnya teman-teman. Nah, kebiasaan penduduk Madian. Nah, mereka ini suka ngapain aja ya sehari-harinya ya. Nah, mereka suka merampok harta orang lain dan curang saat mengadakan praktek jual beli. Nah, praktek jual beli ini adalah berdagang ya, teman-teman ya. Nah, misalnya nih si Egif, Egif ya, kelas 3 Andra. Nah, Andra punya 3 permen. Nah, dia mau jual nih 3 permen ini. Satu permen harganya 1.000 rupiah. Nah, terus si Arkan mau beli permennya Andra. Nah, Arkan punya duit 3.000. Nah, berarti Arkan bisa beli 3 permen ya, teman-teman ya. Nah, tapi Andra malah ngasihnya hanya dua permen. Nah, itu namanya curang dalam berdagang. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, kan tadi kata Pak Farhan, mereka suka mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Jadi misalnya tadi Andra jualnya 3, Arkan belinya 3.000, tapi sama Andra cuma dikasih 2 permen. Nah, itu namanya mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Nah, itu namanya curang ya. Berarti teman-teman menjolimi orang lain atau berbuat jahat kepada orang lain. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, mereka juga suka menyembah pepohonan di tengah-tengah hutan yang disebut sebagai aikah. Nah, teman-teman, mereka ini suka menyembah pepohonan. Wah, ini dosa yang sangat besar ya teman-teman. Ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, teman-teman. Salah satunya adalah doa syirik. Nah, syirik ini adalah menduakan Allah. Nah, gitu ya. Nah, mereka adalah menduakan Allah dengan mereka menyembah pohon. Nah, ini teman-teman, kalau mereka tidak bertobat, mereka syirik nih, melakukan perbuatan syirik yaitu menduakan Allah, terus mereka meninggal tidak bertobat, dapat dipastikan mereka ini masuk ke dalam neraka. Karena dosa syirik ini sangat bahaya sekali ya teman-teman. Perlakuan dosa yang tidak akan dimaafkan atau diampuni oleh Allah kecuali mereka bertaubat gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut.
Nah, dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, dakwah ini apa paparan? Jadi dakwah ini adalah artinya menyebarkan agama Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau ajaran yang telah diberikan Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Gitu ya, teman-teman ya. Itu namanya dakwah. Oke, lanjut. Nah, Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kezoliman, dan mengajak kaumnya berperilaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Jadi Nabi Syuaib ini mengajak kaumnya untuk berbuat jujur, nggak boleh lagi curang dalam berdagang. Siapa lagi? Nabi Syuaib juga mengingatkan kaumnya untuk bertobat, karena jika tidak, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih ketika masih dunia maupun di akhirat. Ya, jadi selain menyebarkan agama Allah atau menyebarkan perintah Allah, Nabi Syuaib juga mengingatkan kaumnya untuk bertobat. Nah, teman-teman juga nih, kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan seperti misalnya ngomong kasar ke saudaranya, atau ngomong yang membentak orang tua, yang tidak baik kepada orang tua. Nah, itu teman-teman harus langsung bertobat. Kalau tidak, Allah akan marah teman-teman dan mengadab teman-teman. Oke? Jadi teman-teman harus minta maaf ya kalau melakukan kesalahan. Oke, lanjut teman-teman. Nah, lanjut. Karena tadi penduduk Madian tidak suka dengan dakwahnya Nabi Syuaib, mereka mengancam Nabi Syuaib alaihissalam, teman-teman. Penduduk Madian mendatangi rumah Nabi Syuaib dan mengancam akan menyiksa Nabi Syuaib jika tidak menghentikan dakwahnya atau tidak menghentikan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Nah, tetapi Nabi Syuaib tetap gigih untuk terus berdakwah seraya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Syuaib walaupun diancam dan akan disiksa, tapi Nabi Syuaib tetap melanjutkan dakwahnya dengan gigih ya, teman-teman ya, terus menyebarkan agama Allah sambil memohon perlindungan kepada Allah. Nah, teman-teman juga jangan males belajarnya ya. Walaupun di sana kita nggak bisa ketemu, teman-teman nggak bisa ketemu temannya yang di sekolah, nggak bisa ketemu bapak dan ibu guru, harus semangat belajarnya teman-teman ya. Nih Nabi Syuaib aja dia semangat untuk meneruskan dakwahnya kepada mereka, padahal Nabi Syuaib ini diancam ya akan disiksa oleh kaumnya, tapi dia tetap menyebarkan agama Allah itu ya. Jadi teman-teman juga harus tetap semangat dalam belajar walaupun kondisinya kita secara online ya, nggak bisa ketemu tatap muka. Oke teman-teman, jadi kita harus mengikuti seperti semangat Nabi Syuaib alaihissalam. Oke, terus teman-teman. Nah, akhirnya karena kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Allah, Allah pun menurunkan azab kepada kaum penduduk Madian, kaum Madian. Nah, sebelum azab diturunkan, Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madian. Jadi Allah memerintahkan nih Nabi Syuaib untuk pergi dari kota Madian ya. Nah, ternyata Nabi Syuaib ada pengikutnya nih teman-teman. Ada yang mau beriman kepada Allah, tapi hanya segelintir orang, hanya sedikit saja. Nah, akhirnya Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah dari negeri Madian. Nah, terus mulai itu azab teman-teman datang. Mula-mula penduduk Madian diserang dengan udara yang sangat panas, sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar ya. Jadi mereka diserang udara yang sangat panas teman-teman, menyesakkan dada, nggak bisa nafas hingga sulit
bernafas. Akhirnya mereka keluar rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Tapi apa yang terjadi? Saat mereka keluar, mereka melihat awan hitam. Tiba-tiba saja angin kencang datang dengan menghempas dan melempar mereka ke segala penjuru. Wah, Masya Allah teman-teman. Niatnya ingin mencari angin segar di luar, malah tiba-tiba ada angin awan hitam datang seperti mendung gitu ya teman-teman. Terus ada angin yang kencang. Wah, mereka dihempaskan dan dilempar ke segala, terombang-ambing teman-teman. Terus apa lagi yang terjadi Pak Fahran? Dari awan tersebut pula turunlah kilat teman-teman. Kilat, petir dan guntur yang amat dahsyat. Sehingga kaum Madian pun binasa ya. Mereka yang durhaka semua kepada Allah binasa ya. Gimana enggak? Ya, ketika diazab dengan panas yang sangat luar biasa hingga mereka tidak bisa nafas, mereka keluar dari rumahnya, malah tiba-tiba ada awan mendung, awan hitam. Awan hitam tersebut membawa angin yang sangat kencang. Mereka diombang-ambing teman-teman. Terus juga mereka terkena kilat, petir dan guntur yang amat dahsyat sehingga mereka pun binasa. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya teman-teman jangan jadi orang yang curang atau licik ya teman-teman ya. Gitu. Itulah azab yang diturunkan Allah kepada kaum Madian. Oke, lanjut teman-teman. Nah, terus kisah apa nih yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib? Nah, yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah ya kepada kaum Madian. Jadi kita juga harus melaksanakan perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Terus Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Terus Allah juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu teman-teman. Nah, jangan lupa tuh. Kalau nggak dilaksanin gimana Pak Fahran? Wah, hati-hati teman-teman. Bisa kena azab ya. Kayak kaum Madian ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus melaksanakan perintah Allah. Lanjut. Yang kedua adalah mengingatkan teman agar berbuat baik. Nah, kalau ada temannya atau saudaranya di rumah ada yang kata-katanya kasar, nah teman-teman ingatkan ya untuk selalu berbuat kepada kebaikan. Terus yang selanjutnya yang ketiga, jujur, tidak boleh curang. Nah, teman-teman juga harus menjadi orang yang jujur, harus menjadi orang yang mengatakan dengan apa adanya, tidak boleh bohong dan tidak boleh curang. Oke, lanjut teman-teman. Nah, terus yang terakhir adalah terus semangat dalam belajar atau menuntut ilmu seperti Nabi Syuaib alaihissalam. Walaupun diancam akan disiksa, tapi beliau terus melanjutkan dakwahnya untuk menyebarkan agama Allah. Teman-teman juga walaupun kita ada virus corona teman-teman di luar sana, kita susah untuk belajarnya ya, nggak bisa ketemu teman-teman yang di sekolah, nggak bisa ketemu gurunya ya, tapi harus tetap semangat belajar di rumah. Walaupun semangat itu belajarnya sendiri ataupun sama keluarga di rumah, harus tetap semangat belajarnya walaupun online ya teman-teman. Jadi harus tetap semangat belajarnya ya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dari Pak Fahran untuk pelajaran hari ini tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi teman-teman harus semangat belajarnya, ngajinya, tilawati juga harus semangat. Oke, jangan lupa ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.